Raja Ampat. Nama yang sering muncul di brosur wisata mewah, disebut-sebut sebagai surga terakhir di bumi. Namun kini, surganya mulai runtuh, dimakan oleh ketamakan manusia secara perlahan, atau malah lebih cepat hilang dari yang kita bayangkan. Jutaan mata kini tertuju pada berbagai ancaman yang akan menanti di kepulauan ini. Flora dan fauna unik, yang cuma bisa ditemukan di sini, sedang berada di ujung tanduk. Apa sebenarnya yang disembunyikan alam Raja Ampat? Dan kenapa kita harus melindunginya sebelum semuanya terlambat? Mari kita simak videonya, agar kita tahu seberapa indah pulau ini dan mengapa kita harus menjaganya. Raja Ampat terletak di ujung barat Papua Barat. Bukan hanya sekadar kumpulan pulau, tapi sebuah laboratorium hidup. Terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, karst, dan atol. Tempat ini menyimpan 75% dari seluruh jenis karang dunia. Ya, kamu nggak salah dengar. 3/4 dari total spesies karang bumi hidup di sini. Dan bukan cuma karang. Ada lebih dari 1.600 spesies ikan karang. Mulai dari clownfish, si bintang film, hingga ikan cenderawasih laut yang cuma bisa ditemukan di perairan ini. Lautnya jadi rumah buat parimanta, dugong, dan hiu karpet alias wobegong. Dan di darat, burung cenderawasih menari di atas pohon. Kuskus waigeo, mamalia malam endemik, bergerak perlahan seperti ninja berbulu. Dan kamu tahu nggak, ada hiu yang bisa jalan. Namanya epaulet shark dan dia beneran jalan di dasar laut seperti parkur lambat. Beberapa spesies laut Raja Ampat bahkan belum pernah ditemukan di tempat lain. Lokasi ini disebut the world's most biodiverse coral reef ecosystem dan juga pusat pemulihan larva koral global. Jadi, ini bukan hanya surga wisata, tapi penopang ekosistem laut dunia. Kamu baru tahu? Aku juga sama, karena Raja Ampat ternyata seeksklusif itu. Oke lanjut, tanamannya pun tak kalah magis. Ada anggrek hitam Papua, pohon sagu raksasa, dan berbagai tanaman yang digunakan masyarakat adat untuk obat dan ritual. Raja Ampat bukan sekadar taman laut, ia adalah museum hidup, penuh spesies yang nggak ada duanya. Kalau tempat seperti ini hilang, kita nggak akan bisa menciptakannya kembali. Percaya deh. Sayangnya, surga juga bisa diserang. Dan penyerangnya bukan monster seperti di film-film barat, tapi oleh oknum dari bangsa kita sendiri. Eksplorasi nikel di Gag, KW, Manuran, dan pulau lainnya telah menghancurkan lebih dari 500 hektar hutan. Bayangkan, satu lapangan bola sama dengan 1 hektar. Lalu kalikan 500. Itu baru dari tambang yang legal. Masih banyak penambangan liar yang tak terdeteksi. Sedimentasi lumpur akibat penebangan merusak karang karena menutup sinar matahari dan menyelimuti ekosistem laut. Terumbu karang di perairan dalam juga makin rusak. Bleaching akibat kenaikan suhu laut bahkan sudah mulai terlihat di koral Raja Ampat. Turisme juga bukan tanpa dampak. Beberapa kapal live aboard menurunkan jangkar seenaknya, merusak fragmen koral, dan turis yang sembarangan membuang sampah. Ketika laut makin panas, simbiosis antara terumbu karang dan zooxanthellae, alga mikroskopis, rusak. Karang jadi putih pucat, lalu mati pelan-pelan. Migrasi biota laut pun terganggu. Spesies yang biasanya berkembang biak di sini, entah pergi atau punah. Masyarakat mulai kehilangan mata pencaharian mereka, ritual, dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan laut. Masyarakat adat dan nelayan tradisional pun terkena dampaknya. Hasil laut makin sedikit. Ritual adat yang bergantung pada flora dan fauna lokal ikut terganggu. Kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun bisa lenyap hanya dalam 1 generasi. Surga memang indah, tapi bahkan surga pun bisa remuk kalau tidak dijaga. Raja Ampat bukan cuma harta Papua. Bukan hanya milik Indonesia,
tapi warisan untuk seluruh bumi. UNESCO tahu itu. Makanya sejak 2023, Raja Ampat ditetapkan sebagai Global Geopark. Itu berarti tempat ini punya nilai geologi, ekologi, dan budaya yang luar biasa. Laut Raja Ampat masih hidup sepenuhnya. Ini bukan metafora. Di saat banyak laut dunia jadi lautan mati karena polusi dan eksploitasi, laut di sini masih jadi tempat berkembang biak ikan, terumbu, dan makhluk mikroskopis penyedia oksigen. Dan ada cara mempertahankannya. Dengan ekowisata yang bertanggung jawab, eco-diving dan snorkeling bukan sekadar aktivitas liburan, tapi juga investasi konservasi. Wisatawan bisa melihat keindahan dan ikut menyumbang untuk menjaganya. Tapi tidak cukup hanya wisata. Kita, kamu, aku, semua punya peran mengedukasi orang sekitar, mengunjungi Raja Ampat dengan kesadaran lingkungan, mendukung program konservasi lokal dan masyarakat adat. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau surga bisa rusak, maka itu bukan lagi surga. Raja Ampat adalah cermin masa depan bumi kita. Kalau tempat seindah ini saja bisa hancur, bagaimana nasib tempat-tempat lainnya? Maka pertanyaannya sederhana. Kita mau jadi penonton kehancuran atau ikut menjaga apa yang seharusnya diwariskan ke generasi berikutnya? Karena suatu saat nanti anak cucu kita mungkin bertanya, kenapa kita kehilangan Raja Ampat? Dan semoga kita tidak harus menjawab dengan penyesalan. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik tombol like, subscribe channel Delusi, dan share ke teman-temanmu yang suka eksplorasi alam. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. 君が流してたプレイリスト思い出も消えてしまいそう